Hai guys, kembali lagi bersama Samporna Review. Kali ini Samporna menyapa semua penggemar film horor yang ada di seluruh Indonesia maupun di Malaysia. Film yang akan kita bahas kali ini mengangkat tema ritual pelet yang dilakukan seorang istri untuk meluluhkan hati suaminya. Konon, ritual pelet tangas ini dipercaya sebagai pelet terkuat yang dapat wanita lakukan untuk mendapatkan hati pasangannya. Namun, ingat ya guys, jangan sampai terjerumus dalam syirik. Penasaran dong dengan ritual tangas ini? Daripada penasaran jungkir balik ingin tahu lebih banyak, langsung saja masuk ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, subscribe aja biar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Samporna. Film ini diawali dengan diperlihatkannya prosesi ritual masak-masak pembuatan pelet nasi. Bukan pelet ikan ya guys. Pelet nasi tangas alias nasi kangkang oleh seorang gadis cantik. Ajiku silung tepung ngaki. Dan film pun dimulai. Sore itu, Fatin bekerja di warung nasi lemak miliknya, menunggu seseorang datang. Sajian nasi lemak di warungnya itu laris manis hingga tersisa satu bungkus saja. Seorang pembeli hendak membeli nasi yang ada, namun Fatin berkata bahwa nasi itu sudah dipesan orang lain. Tak berselang lama, Khairi pun datang dan langsung disuguhi sajian nasi lemak terakhir di warung. Mereka, Khairi dan Fatin, adalah sahabat baik yang sudah saling kenal sejak masa kecil dulu. Mereka sudah seperti keluarga yang saling menjaga satu sama lain. Setelah dewasa, Khairi dan Fatin menjalankan bisnis nasi lemak bersama karena ibu Khairi pandai memasak nasi lemak. Warung makan itu langsung laris manis diserbu para pengunjung hingga semua menu habis tak bersisa. Khairi duduk menyantap sajian yang dihidangkan Fatin sambil menunggu minuman datang. Dari belakang, kekasih Khairi bernama Mira tampak curiga dengan kedekatan mereka berdua. Mira menghampiri Khairi tepat setelah pria itu selesai makan dan menyodorkan beberapa contoh desain undangan pernikahan. Mira meminta calon suaminya itu untuk memilih salah satu desain yang disukainya. Bukannya memilih sendiri, Khairi malah memanggil Fatin dan meminta sahabatnya itu untuk bantu memilihkan. Mira tampak sangat resah dan gelisah dan tidak suka dengan hubungan persahabatan suaminya yang melampaui batas teman biasa. Singkat cerita, akhirnya acara hajatan Khairi dan Mira pun digelar. Kemudian, dengan ocehan lantang di depan umum, Mae Mira bernama Bekton terlihat membacoti suaminya yang malah cengengesan untuk segera menyambut para tamu. Di saat itu pula, Fatin yang datang merasa heran dengan ayah Mira yang terlihat lesu. Singkat waktu, malam pun petang. Mira yang bersetelan kimono gabrut terlihat siap untuk sunah Rasul. Akan tetapi, seketika mood Mira hancur saat suaminya terus membicarakan Fatin yang cantik namun belum nikah-nikah. Bisa-bisanya si Khairi Bleguk ini malah ngomongin cewek lain di malam pertama. Di tengah rasa cemburu dan bete, Mira yang kesal memutuskan untuk molor saja. Sayang, 3 bulan setelah pernikahan, Mira mendapati dirinya tengah berbadan dua. Ia bergegas pergi ke kedai makanan suaminya untuk memberi kabar bahagia. Di waktu yang sama, Fatin tiba-tiba terjatuh saat berjalan melayani pelanggan. Khairi pun langsung membantu Fatin untuk berdiri sambil merapikan rambut sahabat dekatnya itu. Mira melihat dengan mata kepalanya sendiri hingga hatinya terbakar api cemburu. oke tak? Setelah marah besar, Mira duduk termenung sendiri di pinggir kedai untuk menenangkan diri. Khairi membujuk istrinya untuk berbicara, namun Mira masih sangat kesal padanya. Ia berkata jika dirinya sedang hamil, tapi Khairi sibuk memperhatikan Fatin. Mengetahui istrinya tengah hamil, Khairi girang bukan kepalang. Saking senangnya, ia langsung membuka ponsel untuk menelepon seseorang. Tak disangka, Khairi malah menghubungi Fatin dan mengabarkan jika istrinya sedang hamil. Mira semakin marah dan melarikan pergi begitu saja. Di tempat lain, Bekton baru selesai menanak nasi dan mengangkang tepat di atas nasi putih panas itu. Sambil berdiri mengangkang, Bekton membaca mantra pengasihan guna meluluhkan hati pria idaman. Rek mati. Bisa kita dengar mantra yang Sima ucapkan terdengar seperti bahasa Jawa. Apakah ada kaitannya dengan Pulau Jawa? Di saat itu pula, Mira yang sakit hati akhirnya pergi mengunjungi rumah Mae. Mematuh aku dengan berkat
Sontak Mira pun heran saat melihat si Mae membaca mantra sambil mencampurkan bahan aneh ke dalam nasi. Begitupun dengan si Mae yang malah tergap oleh anaknya. Hingga sesaat kemudian, si Mae pun menceritakan pengalaman pahitnya ketika berumah tangga dengan si bapak. Ketika itu, si bapak selalu melakukan tindak KDRT, di mana si ayah yang kecanduan judi tega menyakiti si Mae jika tidak dikasih duit buat judi. Dan sekalinya menang judi, duit panas itu malah dipakai maksiat. Salah satunya ketika si Mae memergoki suaminya sedang booking orderan dengan seorang kupu-kupu di rumahnya sendiri. Dan sejak saat itu, si Mae yang sakit hati nekat berkonsultasi dengan seorang dukun sakti. Hingga si Mae pun menggunakan pelet nasi tangas dan berhasil menundukkan suaminya. Lantas, Mira yang penasaran menanyakan bahan bau yang si Mae simpan di dalam kaleng bekas lebaran. Namun si Mae terlihat panik dan langsung menutup kotak kalengnya. Kemudian, si Mae yang mengetahui permasalahan rumah tangga Mira mulai menghasut putrinya untuk melakukan pelet nasi tangas dan mengajaknya berkonsultasi pada dukun langganannya. Si Mae pun yakin Khairi akan kembali bucin pada Mira seperti ABG labil. Melihat Mira yang ragu, si Mae langsung menunjukkan keampuhan peletnya. Selang lama, si Mae memanggil Pae untuk segera menyantap sajian di atas meja. Pae itu terlihat linglung dan hanya menuruti perintah Mae saja. Berkat nasi tangas, Pae selalu menurut dan memberikan apapun yang diminta oleh istrinya. Mira masih ragu untuk menggunakan cara zaman orang dulu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Mira yang berusaha menjauhkan Fatin dari suaminya terlihat mencomblangkan Fatin dengan teman wibunya bernama Faiz. Tapi di saat itu pula, Khairi yang sibuk melayani pelanggan kafe terlihat resah. Klise sangat ya. Malam harinya, Khairi marah besar hingga membanting pakaian ke kasur. Ia tak terima dengan ulah Mira yang hendak menjodohkan Fatin dengan Faiz. Ia melarang istrinya untuk melakukan hal serupa lagi dan meminta Mira untuk membiarkan Fatin memilih jodohnya sendiri. Mira sangat marah dengan tingkah aneh Khairi yang lebih mempedulikan Fatin ketimbang istrinya sendiri. Mereka bertengkar hebat hingga Khairi keluar dari rumah dan membanting pintu kamar. Mira yang mengejar suaminya itu jatuh terpeleset hingga mengalami pendarahan. Tak disangka, Mira mengalami keguguran hingga membuat Khairi menangis sedih. Esok paginya, Fatin dan Faiz menjenguk Mira di rumah Makton. Mereka turut prihatin atas kejadian yang menimpa Mira dan Khairi. Masih menyalahkan diri sendiri karena bertengkar hebat dengan Mira semalaman hingga membuat istrinya jatuh terpeleset dan keguguran. Makton menyajikan minuman dan nasi lemak untuk dua teman Khairi yang datang. Melihat Fatin terlalu dekat dengan Khairi, Makton langsung memelototinya. Faiz membuka bungkusan nasi lemak itu yang tampak sudah dijampi-jampi. Faiz yang kuat agamanya bisa melihat sosok jin yang duduk di samping Makton. Ia pun langsung pamit pulang dan mengurungkan niat untuk menyantap nasi lemak itu. Sesampainya di apartemen, Fatin pun kaget saat melihat sosok berdaster gembel pergi ke kamar yang gelap. Sontak, Fatin pun syok parah saat mendapat teror aneh dari Mbak Kunti. Beberapa hari kemudian, Fatin yang kelelahan bekerja terlihat ketiduran di meja kafe. Ini nih. Khairi. Melihat Mira yang berwajah pucat duduk di hadapannya, Fatin yang merasa Khairi kembali bertengkar langsung meneleponnya. Namun betapa syoknya Fatin saat Khairi berkata jika Mira sedang bersamanya. Di tengah ketakutan, Fatin kembali mendapat kejadian aneh saat akan mengambil HP. Sontak Fatin pun syok parah saat melihat bebenguk genderuwo nongkrong di atas pohon. Di malam berikutnya, ternyata semua keanehan yang Fatin alami merupakan kiriman emaknya Mira. Setelah puas meneror, Makton meminta simbah bernama Mbah Seno untuk memberikan pelet ampuh seperti yang emak gunakan. Mendengar permasalahan yang Mira hadapi, Mbah Seno menyarankan Mira untuk melakukan ritual pelet nasi tangas di waktu subuh saat Mira sedang menstruasi, di mana pelet tersebut akan semakin ampuh dan membuat Khairi tergila-gila. Simbah pun meyakinkan Mira jika pelet nasi tangas tak memiliki efek samping bagi penggunanya dan tak meminta tumbal apapun. Mendengar hal itu, sontak membuat Mira tergiur untuk melakukan pelet nasi tangas. Khairi bergegas pergi ke kedai karena Fatin libur hingga tak ada yang menjaga warungnya itu. Mira terlihat kesal karena Khairi melanggar janji untuk nonton film bersamanya.
Khairi sampai pulang terlambat hanya untuk menonton bola di kedai bersama Fatin yang baru datang. Beberapa pengunjung kedai pun ikut nobar. Hingga waktu cepat berlalu, Mira yang curiga karena suaminya tak kunjung pulang datang sendiri ke kedai dan melihat kedekatan Khairi dengan Fatin yang sangat menyakiti hati. Setelah kejadian itu, Mira pun bertekad membuat nasi tangas untuk menaklukkan cinta suaminya sendiri. Saat menjelang subuh, Mira semakin membulatkan tekad untuk melakukan ritual nasi tangas. Hingga setelah nasi matang, Mira yang akan melakukan ritual langsung membawa Mejikom Sakti ke kamar mandi. Lung di kau lah ningsung. Tak terpengah kemo. Badanku mati sido edan. Orang warak si jabang main. Sontak kalian pun geli saat sosok setan subur menjilati darah mens Mira yang mengucur. Pagi harinya, Mira memasak nasi goreng dan memaksa Khairi untuk memakannya. Khairi tak sempat memakan sarapan karena ia harus segera pergi. Mira bersikeras dan membungkus makanan itu agar disantap suaminya sambil bekerja. Mira berpesan agar Khairi menghabiskan nasi goreng buatannya tanpa berbagi pada orang lain. Sesampainya di kedai, Khairi langsung berduaan dengan Fatin yang duduk di meja kasir. Fatin masih mengeluhkan kejadian mistis yang selalu menyelimutinya di setiap malam. Sambil menunggu pelanggan datang, Khairi hendak menyantap nasi goreng buatan Mira di meja kerja. Belum sempat makan, ia menjatuhkan nasi goreng itu karena ada pelanggan yang hendak membayar. Sementara di rumah, si emak terlihat marah dan membacoti Mira yang membiarkan Khairi pergi membawa nasi tangas. Karena menurut si emak, bisa saja ada orang lain yang ikut-ikut mencicipi nasi tersebut dan membuat pelet nasi tangasnya tidak begitu ampuh. Lagi pula, kalau mau dibungkus, harus pakai daun pisang biar bau afemnya tidak begitu tercium menyengat. Mendengar hal itu, sontak membuat Mira was-was. Benar saja, Fatin yang pulang ke apartemen langsung mual dan muntah-muntah di parkiran. Dari kejauhan, tampak sosok jin yang sudah menunggu untuk makan seketika itu. Fatin berjalan menuju tangga untuk naik ke lobi, namun tiba-tiba sosok hantu mengerikan muncul tepat di depannya. Membuat Fatin berlari ketakutan, gadis itu kembali ke dalam mobil di mana lampu basement padam satu persatu. Setelah menunggu beberapa saat, Fatin mengintip keluar dari mobil yang ternyata hantu itu masih sibuk makan. Fatin langsung melenggang pergi menggunakan mobilnya untuk mencari bantuan. Sementara di sisi lain, Mira yang merasa pelet nasi tangasnya tidak berefek terlihat cemas dan memberitahukan hal tersebut pada si Mae. Namun menurut si Mae, Mira harus sedikit bersabar. Sementara itu, Khairi yang berada di luar terlihat kepanasan. Setelah menutup telepon, Khairi tampak gelisah menyeret tubuh Mira ke atas ranjang. Abang. Edan sekali, sesosok tangan iblis tampak bertengger di pintu untuk ikut bersantap ria bersama mereka. Pagi harinya, Khairi tampak manja menggoda istri tercinta. Ia meminta maaf dan jujur pada Mira jika Fatin mencicipi nasi gorengnya. Mira langsung marah besar hingga menampar suaminya sendiri. Di malam harinya, Khairi yang datang ke kafe berpapasan dengan Fatin yang kini terlihat kusam dan tidak glowing. Lantas Fatin yang heran bertanya kenapa si Mira nggak turun. Dirasa Fatin halu karena kecapekan, Khairi langsung beranjak mengambil barangnya yang tertinggal di kafe. Di tengah keheranan, Fatin pun berjalan mendekati mobil Khairi untuk memastikan apa yang ia lihat. Sontak Fatin pun kaget saat melihat bebenguk setan di dalam mobil Khairi. Paginya Khairi makan bekal dari istrinya di kedai sambil bekerja. Ia makan dengan sangat lahap padahal yang sebenarnya disantap adalah cacing tanah. Fatin yang berada di meja kasir mendapat telepon dari ibunya. Mak Zai sudah bertemu dengan seorang ustadz dan berkata jika Fatin terkena gangguan sihir. Dari keterangan Ustadz Daus, orang yang hendak menyantet Fatin adalah Mira. Fatin langsung menolak mentah-mentah perkataan ibunya. Ia yakin Mira tak mungkin melakukan hal seburuk itu hanya untuk mencelakai dirinya. Setelah menutup telepon, Khairi
Khairi berjalan melintas di depan Fatin. Tingkah Khairi pagi itu sangat aneh, tak seperti biasanya. Khairi seolah tak melihat keberadaan Fatin dan sangat cuek kepada sahabatnya itu. Di malam harinya, Khairi terlihat rebahan menonton TV saat Fatin sibuk melayani para pelanggan yang mulai kecewa dengan pelayanan kafe yang lemot. Melihat pelanggan yang pada pulang, Fatin pun meminta Khairi untuk membantunya. Tapi bukannya membantu, Khairi malah amuk-amukan dan memaki-maki Fatin yang dianggap tidak pecus. Namun sesaat kemudian, Khairi yang kelepasan langsung minta maaf atas ucapannya. Dirasa Khairi sedang sakit, Fatin langsung meminta Khairi untuk pulang saja. Namun saat Mira yang bersetelan kimochi pertigaan datang, Khairi tiba-tiba sumringah dan langsung sehat. Di rumah, Mira yang melihat Khairi ngambek kayak bocil sakit panas habis main layangan mulai berkonsultasi pada si emak. Mendengar efek itu, si Mae justru kegirangan karena menurutnya Khairi mulai berada di fase traveling dan akan menuruti semua permintaan Mira. Mendengar hal itu, Mira pun mencoba merayu Khairi untuk pergi shopping ke Kelapa Gading dan benar saja Khairi langsung menyanggupi ajakan tersebut. Bahkan dijanjikan dibelikan pesawat tempur. Khairi langsung semangat dan melenggang pergi ke kedai. Ia mengambil semua uang yang ada di kasir untuk dirinya sendiri. Fatin yang melihat hal itu pun terkejut bukan kepalang. Hasil penjualan harian di kotak kasir masih penghasilan kotor yang harus digunakan untuk membeli kebutuhan harian warung mereka. Khairi sama sekali tak mendengar perkataan Fatin dan langsung pergi membawa semua uang tanpa tersisa. Ia membelikan istrinya kalung emas dan pakaian baru yang disukainya. Meski sudah lelah, malam itu Mira minta jatah dan harus dituruti oleh Khairi. Setelah beberapa hari berlalu, Fatin mencoba berbicara baik-baik jika hutang kedai mereka sudah mencapai 50 ringgit Malaysia, setara dengan 167 rupiah. Apalagi Khairi sudah 8 hari tidak ikut bekerja. Semenjak makan nasi tangas, kesabaran Khairi jadi setipis tisu. Ia langsung marah mendengar ocehan Fatin dan berkata hendak menjual semua aset gede itu agar bisa segera dibagi dua. Fatin sangat muak dengan perubahan sikap Khairi yang semakin menjadi-jadi. Di malam harinya, di tengah permasalahan dan keruwetan yang terjadi, Fatin yang baru sampai ke apartemen langsung pergi ke kamar mandi untuk berendam. Namun karena Fatin tahu dosa dan gak mau adegan buka baju, ia pun akhirnya berendam menggunakan baju. Di tengah keanehan yang semakin menjadi, Faiz dan si Mae yang tiba-tiba datang langsung menenangkannya. Malam itu juga, Fatin diseret menuju ke rumah Ustadz Daus untuk dilakukan ruqyah. Ustadz itu memberikan air yang sudah didoakan, sembari terus melantunkan ayat pengusir iblis. Setelah menegak air doa, Fatin langsung mual dan muntah-muntah. Dari muntahan itu, tampak ada nasi yang berwarna hitam. Ustadz Daus menegaskan nasi hitam itu adalah bahan sihir yang tak bisa dicerna oleh lambung. Pak Ustadz menegaskan bahwa wanita yang menyantet Fatin memendam kebencian yang amat besar, di mana makanan itu adalah bukti dari kebusukan hati. Selain itu, ada santet dari orang lain yang sengaja mengirim santet ke rumah Fatin. Itulah sebabnya Fatin selalu mimpi buruk dan ketakutan melihat penampakan. Sementara di sisi lain, Maton yang sedang tidur tiba-tiba merasakan panas di sekujur tubuhnya. Melihat hal itu, suami Maton langsung mengambil koran untuk mengipasi istrinya. Sontak si Pae pun kaget saat melihat sosok setan bengis di sebelah istrinya. Di tengah keheranan yang terjadi, si Pae yang ketakutan langsung mengambil bantal dan memilih tidur di bawah. Pagi harinya, Khairi hendak pergi ke kedai untuk menyelesaikan permasalahan finansial. Mira langsung marah dan tak membiarkan suaminya pergi. Khairi bingung harus bagaimana hingga ia membenturkan kepalanya ke tembok. Akhirnya Mira memperbolehkannya pergi. Malam harinya, Khairi bertemu Fatin dan Faiz yang membujuknya untuk pergi menemui Ustadz Daus. Awalnya Khairi langsung mau ikut dengan mereka. Namun tiba-tiba, iblis bengis kembali membisikkan mantra agar Khairi tidak jadi ikut. Khairi langsung masuk kembali ke dalam mobil dan melenggang pergi begitu saja. Sesampainya di rumah, Mira memberikan nasi tangas untuk Khairi, namun suaminya itu menolak. Mira langsung datang ke Mbah Seno untuk meminta bantuan karena Fatin sudah menyadari perubahan sikap Khairi disebabkan oleh sihir. Apalagi Khairi tak pernah bersedia makan ketika di rumah. Fatin sangat takut jika kedoknya selama ini akan segera terbongkar. Kemudian si Mbah
langsung memberikan resep-resep pelet Gear 2 yang bisa membuat Khairi semakin tunduk, di mana kali ini sarana peletnya adalah air dan Mira harus mencampurkan 3 bahan, yaitu ujung rambut, ujung kuku kaki, dan taiwong yang masih anget di dalam kloset. Rupanya bahan busuk yang ibunya campurkan merupakan taiwong yang telah dikeringkan. Taulas takani ji panji. Taulas takani. Taulas takani. Mira pun membaca mantra sambil mengangkang di atas baskom berisi air minum. Ia selalu menggunakan air itu untuk memasak dan membuatkan minuman suaminya. Khairi pun kembali makan dengan sangat lahap di rumah, seolah tak ada rasa aneh di masakan istrinya itu. Sementara itu, di tempat lain, Makton ketahuan menyihir suaminya sendiri. Pak Bakar langsung murka dan menyiksa Makton habis-habisan. Pak Bakar sudah berobat ke dukun sakti lainnya hingga nasi hitam keluar dari perutnya. Semenjak berobat ke dukun, Pak Bakar bisa melihat ulat dan belatung di atas nasi yang disajikan istrinya. Karena gelap mata, Pak Bakar mencekik leher Makton hingga wanita itu sekarat dan jatuh pingsan. Pak Bakar diserang oleh makhluk gaib peliharaan istrinya yang sangat bengis dan haus darah. Tubuh Pak Bakar dicabik-cabik hingga tak bernyawa di samping jasad istrinya. Di malam harinya, si emak yang menghadiri acara tahlil terlihat pelanga-pelongo di antara para tetangga yang datang melayat. Kemudian Fatin yang tidak ingin Khairi bernasib sama seperti mertuanya langsung mengajak Khairi untuk berobat ke Pak Ustadz. Namun di saat itu pula, Mira langsung ngamuk dan mengusir Fatin. Sepulangnya ke rumah, Khairi yang curiga mulai mendesak Mira. Terlebih akhir-akhir ini, ia merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Meski menyadari tindakannya salah, Mira yang tak ingin menjadi janda malah melakukan playing victim dan si paling tersakiti hingga membuat Khairi merasa bersalah. Alhasil, Khairi yang masih terpengaruh pelet terlihat memohon maaf atas kecurigaannya. Selang beberapa hari kemudian, kedai milik Fatin dan Khairi sudah tutup karena bangkrut. Fatin meminta Khairi untuk ikut ke Ustadz agar permasalahan mereka segera usai. Fatin sampai merayu dan merengek sahabatnya, tapi mesra itu agar mau dibawa berobat. Di waktu yang sama, Mira meminta bantuan Makton karena Harry sudah curiga dengan nasi tangas buatannya. Naas Makton hanya bisa diam, sembari menitikkan air mata. Malam itu juga, Khairi diruqyah oleh Ustadz Daus hingga muntah-muntah dan kejang-kejang. Ustadz Daus menegaskan jika Khairi terkena sihir nasi tangas di mana makanan itu takkan bisa dicerna lambung. Mira kembali menemui Mbah Seno untuk meminta bantuan karena Khairi semakin curiga pada dirinya. Mbah Seno meminta Mira untuk mempersiapkan diri karena mereka akan melakukan ritual sihir yang jauh lebih dahsyat dari nasi tangas biasa. Syarat ritual itu adalah berhubungan badan dengan pria selain Khairi. Mira dipaksa melayani Mbah Seno jika kedoknya tak mau terbongkar seperti Makton. Khairi pulang ke rumah ibunya, mencari keberadaan Mira yang tak bisa ditemukan di mana-mana. Makton masih bersedih dan hanya terdiam melamun tanpa melakukan apapun juga. Khairi menangis jadinya di depan ibu tercinta. Makton akhirnya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan juga Mira. Khairi langsung mencari istrinya di rumah Mbah Seno. Bersama dengan Ustadz, ia melihat sosok Mira yang menangis di atas ranjang setelah digauli Mbah Seno. Saat didekati, ternyata sosok itu bukan Mira melainkan iblis wanita. Ustadz membacakan mantra pengusir iblis hingga Mbah Seno mulai melawan. Terjadi pergulatan sengit antara Mbah Seno dengan Khairi. Mbah Seno hendak mengambil keris sakti miliknya, namun Ustadz melumpuhkan kekuatan gaib pria itu. Khairi yang murka langsung membabi buta memukuli Mbah Seno sampai tubuh pria itu tertusuk keris. Akhirnya Mbah Seno, dukun cabul yang masih lemas setelah bercocok tanam, pun modar setelah cacingnya tertusuk keris yang ia gunakan saat melakukan ritual pada Mira. Sementara di sisi lain, Mira terlihat melakukan ritual pembuatan nasi tangas Gear 3. Ida tepungake mati dulu. Kasih
Ternyata inilah alasan Mbah Dukun bercocok tanam supaya darah yang mengucur menjadi syarat ritual. Namun sungguh tanpa diduga, ritual tangas gear 3 yang Mira lakukan membuat si setan bengis bersemayam di tubuhnya. Di saat itu pula, air yang datang pun panik melihat Mira terkapar. Dengan jurus Wing Chun, Ustadz Jay mengkombinasikan doa dengan teknik taijutsu. Mira lari ketakutan dan masuk ke dalam hutan. Ia bersembunyi di sana, namun Khairi berhasil menemukan keberadaan istrinya itu. Melihat Mira menangis sambil menundukkan kepala, Khairi mencoba menepuk pundak Mira. Khairi terpaksa menampar Mira agar tersadar, namun sosok Mira berubah wujud menjadi berbagai macam bentuk yang tak terkendali. Di saat itu pula, Ustadz Jaya yang datang bersama Fatin dan Faiz terus membacakan ayat-ayat ruqyah. Menyadari kuatnya pengaruh setan bengis, Ustadz Jaya langsung mengeluarkan jurus ninjutsu untuk menyelamatkan Mira. Akhirnya atas izin Allah dan doa yang digabungkan dengan teknik-teknik mematikan, Ustadz Jaya berhasil membuat Mira terbebas dari setan bengis. Beberapa hari kemudian, Mira yang terbebas dari setan bengis malah menjadi ODJJ. Di saat itu pula, Khairi pun mengungkapkan penyesalannya pada Fatin dan si Wibu Faiz atas tindakan beleguknya yang tak peka dan menjaga perasaan Mira. Terlebih ia merasa kesyirikan yang Mira lakukan hanya untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang darinya. Lantas untuk menembus semua kesalahannya, Khairi berjanji akan menyayangi Mira sampai tua. Aku nak pergi. Sementara itu, si Mae yang kini menjanda sudah tidak ingin lagi melakukan ritual tangas. Ia pun meminta setan tangas yang ia urus untuk pergi mencari majikan baru. Tapi tiba-tiba, akhirnya si Mae pun modar dan dijadikan tumbal setan dan menuai akibat dari kemusyrikan yang ia lakukan. Lalu film pun selesai. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Kedekatan Khairi dengan Fatin membuat Mira yang cemburu melakukan segala cara untuk mendapatkan perhatian dari suaminya. Hingga Mira yang mendapat hasutan sesat dari si Mae nekat menggunakan pelet tangas untuk meluluhkan Khairi. Namun karena Fatin sempat mencicipi nasi tangas yang Mira buat, ia yang terkena pelet justru mendapat teror aneh dari sosok setan. Hingga akhirnya, berkat bantuan Ustadz Jaya, Fatin dan Khairi akhirnya terbebas dari pelet dan teror setan tangas. Dan akhirnya, meski Ustadz Ijai berhasil merukyah Mira, Mira yang sempat menyatu dengan setan tangas malah menjadi ODGJ. Hingga Khairi yang tersadar pada tindakan bodohnya berusaha menebus kesalahannya dengan merawat istrinya sampai tua. Dan Fatin mungkin akan hidup bersama si Wibu Faiz yang sedari awal film entah gunanya menjadi apa. Di akhir cerita, si Mae pun modar dalam kesesatan menjadi tumbal setan.